Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, Kami dari kelompok 1 kelas A dari program studi Teknologi Pulp dan Kertas jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Riau akan menjelaskan tentang BCTMP versus CTMP. pertama-tama sebelum masuk ke materinya, kita kenalan dulu nih sama Universitas Riau dan program studi teknologi pulp dan kertas. Yuk, let's go! Halo, aku Anggi dengan NIM 2307 011950. Halo, aku Almadani dengan NIM 2307 037453. Halo, aku Handika dengan NIM 2307011436. Halo, aku Mentariani Zenga dengan NIM 2307037401. Halo, aku Muhammad Musaiki Masdik dengan NIM 2307144403. Halo, aku Nurmalia dengan NIM 2307037402. Guys, kalian tahu nggak sih kalau kampus kita, Universitas Riau, merupakan kampus kedua terbesar se-Indonesia dan terdiri dari 10 fakultas. Yang pertama Fakultas Kedokteran, Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Pertanian, Fakultas Kelautan dan Perikanan, dan pastinya Fakultas Teknik dong. Nah, kita kan mahasiswa dari Fakultas Teknik dengan jurusan Teknik Kimia. Nah, dengan program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas. Sekarang, mari kita kenal lebih dekat program studi kita D3 TPK. Let's go! Ini dia gedung program studi Teknologi Pulp dan Kertas. TPK ini didirikan pada tahun 2018 dengan bekerja sama dengan PT RAPP yang merupakan pabrik penghasil pulp dan kertas terbesar se-Asia Pasifik. Wah, berarti masih terbilang baru ya. Dan kita angkatan ke-6 dong. Ya, benar. Mau lihat nggak fasilitas apa aja yang ada di gedung TPK? Boleh. Nah, sekarang kita sudah ada di lobi TPK nih, Mus. TPK ini memiliki 6 ruang kelas dengan 2 ruang pertemuan, musola, perpustakaan, dan 7 laboratorium. Mau lihat ruang apa aja yang ada di laboratorium nggak? Boleh juga tuh. Ayo kita lihat. Hai, Hai, lagi sibuk nggak? enggak sih, kebetulan aku baru aja siap praktikum. Kenapa? Boleh nggak kasih tunjuk kami lab apa aja yang ada di gedung ini? Boleh, let's go. Yuk. Oke, di dalam lab ini terdapat 9 ruangan, yaitu ruang dosen, storage room, environmental lab, pulp making lab, biomasa lab, paper making lab, quality control lab, dan unit operation lab. Wah, banyak banget ya labnya. Iya dong. Nah, penjelasan universitas udah. Prodi udah. Berarti sekarang saatnya untuk penjelasan mengenai materi kita. Let's go. Tidak. Teknologi BCTMP menggunakan softwood dan hardwood untuk bahan baku pada proses pembuatannya. Softwood dan hardwood dibedakan berdasarkan pohon asalnya. Softwood berasal dari pohon Gymnospermae yang memiliki ciri-ciri daun yang selalu hijau sepanjang tahun, sedangkan hardwood memiliki
sedangkan hardwood berasal dari pohon Angiospermae yang memiliki ciri-ciri daun lebar dan gugur pada musim gugur. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi yang akan kita bahas. Kita akan membahas tentang proses BCTMP dan CTMP. Apa sih proses BCTMP? Bleed Semi Thermomechanical Pulp atau sering disebut dengan BCTMP merupakan jenis pulp yang melibatkan kombinasi proses kimia, termomekanis, dan pemutihan untuk menghasilkan pulp kayu. BCTMP merupakan pengolahan pulp yang digunakan pada industri kertas. Pulp yang dihasilkan memiliki serat yang lebih pendek dan lebih lembut dibandingkan beberapa jenis pulp lainnya. Pada proses yang digunakan menggunakan natrium sulfat untuk proses impregnasinya. BCTMP pertama kali diproduksi oleh Millard Western pada tahun 1988 di Whiteford Mill yang awalnya diaplikasikan untuk penggunaan kertas kualitas rendah. Selanjutnya yaitu proses BCTMP, di mana pada proses ini melibatkan beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu persiapan kayu, di mana kayu akan dipecah menjadi serpihan kecil dan atau serbuk kayu. Untuk ukurannya bervariasi tergantung spesifikasi pulp yang diinginkan. Pada tahapan yang kedua yaitu perlakuan kimia, di mana serbuk kayu akan diberi bahan kimia berupa sodium hidroksida atau bahan pemutih. Nah, tujuannya yaitu untuk menggunakan serat kayu, memisahkan lignin dari serat, dan memutihkan pulp. Pada tahapan selanjutnya yaitu tahapan ketiga adalah pemanasan termomekanis. Pada tahapan ini, serbuk kayu yang sudah diberi bahan kimia kemudian dipanaskan menggunakan termomekanis uap. Tujuannya yaitu untuk memecahkan serat kayu lebih lanjut. Tahapan keempat yaitu pemurnian mekanikal, di mana pulp yang telah dihasilkan pada pemanasan termomekanis akan melalui proses ini, yaitu melalui refiner atau mesin penggiling. Tujuannya yaitu untuk memberikan ketahanan pada pulp dan menghaluskan pulp lebih lanjut. Pada tahapan selanjutnya yaitu pemutihan lanjutan, sebuah pabrik dapat melakukan pemutihan lanjutan agar mendapatkan kecerahan yang diinginkan. Pada tahapan selanjutnya yaitu pengeringan, di mana pulp akan dikeringkan, dan proses terakhir yaitu packing dan distribusi. Pulp akan di-packing dan didistribusi pada pabrik yang akan menghasilkan kertas. Baik, mungkin sekian dari proses BCTMP. Selanjutnya adalah keunggulan dari proses pulp BCTMP. Yang pertama, yield yang lebih tinggi. Pulp BCTMP ini memiliki rendaman yang lebih tinggi dibandingkan pulp craft tradisional, yang artinya akan lebih banyak pulp yang diproduksi dari jumlah kayu yang sama. Hal ini dapat membantu mengurangi biaya dan meningkatkan profitabilitas. Yang kedua, konsumsi energi yang lebih rendah. Pulp BCTMP mengonsumsi energi yang lebih rendah dibandingkan dengan pulp craft tradisional. Hal ini dapat membantu mengurangi dampak bagi lingkungan. Yang ketiga, kekuatan yang lebih baik. Kekuatan dari pulp BCTMP ini lebih baik dibandingkan daripada pulp craft tradisional, sehingga aplikasinya cocok untuk pengemasan dan juga percetakan. Yang keempat, mengurangi dampak bagi lingkungan. Pulp BCTMP menggunakan emisi berbahaya yang lebih sedikit dibandingkan pulp craft tradisional. Hal ini dapat membantu mengurangi dampak bagi udara dan juga air. Dan yang terakhir, produk ini menarik bagi produsen karena memiliki modal yang lebih sedikit untuk membangun fasilitas produksinya. Namun, BCTMP juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama, kekuatan yang lebih rendah. BCTMP pada umumnya memiliki kekuatan yang lebih rendah dibandingkan pulp craft tradisional dalam segi kekuatan sobek dan burst. Hal ini membatasi penggunaannya pada aplikasi yang membutuhkan kekuatan yang lebih tinggi. Yang kedua, peningkatan biaya. Meskipun BCTMP memiliki konsumsi energi yang lebih rendah daripada pulp craft, namun bahan kimia yang digunakan dapat lebih tinggi daripada bahan kimia dalam produksi pulp craft. Dan yang ketiga, dampak bagi lingkungan. Meskipun pada umumnya BCTMP memiliki dampak bagi lingkungan yang lebih rendah, namun ada beberapa dampak bagi lingkungan yang masih dihasilkannya, yaitu gas emisi rumah kaca dan pencemaran air. Nah, pada selanjutnya kita akan membahas mengenai CTMP atau Semi Thermomechanical Pulp atau juga pulp kimia termomekanik. Pada proses ini merupakan pengembangan dari TMP
atau thermomechanical pulp. Pada proses ini pengolahan awalnya selain diberi pemanasan juga diberi pengolahan secara kimiawi yang ditujukan agar mudahnya terpisah lignin dari zat yang akan kita olah. Selain itu, pada proses ini juga menghasilkan rendemen yang lebih sedikit. Selain itu juga pada pengolahan ini memiliki hasil dengan fraksi serat panjang yang lebih banyak dari pengolahan mekanik lainnya. Nah, setelah mengetahui apa itu CTMP, sekarang kita masuk ke dalam proses CTMP. Yang pertama yaitu steaming atau penguapan. Nah, pada proses ini, chip dimasukkan ke dalam digester yang berbentuk bencana yang terbuat dari stainless dengan volume 40 liter dan dilengkapi dengan klip pembuang tekanan uap. Nah, proses steaming dilakukan selama 30 menit pada suhu 120 derajat Celcius dengan tekanan uap 1,5 atm. Nah, setelah dilakukan steaming, tekanan uap diturunkan pada batas minimal tekanan uap. Setelah itu, chip yang telah selesai di steaming akan dimasukkan ke dalam air panas pada suhu 60-70 derajat untuk menjaga suhu dari chip tersebut. Nah, setelah proses steaming atau penguapan, proses kedua dilanjutkan oleh refiner. Nah, chip yang dalam keadaan panas di refining dalam menggunakan disk refiner berukuran 200 mm yang terbuat dari baja tahan karat. Nah, serpih akan diurai dengan 2 piringan berputar dan 1 piringan statis. Nah, pada tahap pertama dalam penguraian, piringan akan diatur pada jarak yang lebih renggang yaitu 0,5 mm agar chip hancur lebih merata dan tidak terjadi kemacetan. Nah, pada tahap kedua penguraian, piringan diatur lebih rapat pada jarak 0,25 mm dan dilakukan secara kontinu. Nah, selama penggilingan dilakukan pencatatan pada pemakaian energi dan penggunaan air. Nah, penguraian sendiri dilakukan pada skala 3-4 kali sampai didapatkan serat pada derajat 10 derajat. Nah, setelah itu dilakukan penetapan rendemen pulp dan pengujian klasifikasi serat dengan alat uji yang bernama Bohr magnet. Oke, selanjutnya adalah evaluasi pulp putih mekanis. Pulp putih mekanis TMP dan CTMP dilakukan penggilingan supaya serat terfiltrasi dengan menggunakan alat Niagara better. Kemudian pulp dengan konsistensi standar digiling sesuai dengan waktu dan derajat yang telah ditentukan. Pada derajat giling 30 dan 40 derajat, dibuat lembaran sheet former dengan bentuk lingkaran yang memiliki jari-jari 15 cm dan berat 60-65 gram per meter. Kemudian lembaran pulp dikondisikan pada ruangan khusus yang memiliki 23 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian lembaran pulp tersebut diuji secara fisik dan optiknya yang sesuai dengan standar nasional Indonesia. Yang meliputi gramatur, tebal, sobek, retak, tarik, panjang putus, dan opasitas. Nah, selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan dari proses CTMP. Yang pertama, jelas dari kualitas hasil produk dari pengolahan CTMP, yaitu ketahanan fisik, baik di ketahanan dirobek maupun ketahanan ditarik. Lalu yang kedua adalah dampaknya terhadap lingkungan, yang dikarenakan menggunakan sedikit bahan kimia sehingga tidak terlalu berdampak buruk pada lingkungan. Lalu yang ketiga, dapat menghasilkan kertas dengan resolusi cetak yang tinggi. Jelas, hal ini merupakan sebuah keunggulan apalagi dalam bidang-bidang industri fotografi maupun cetakan lainnya. Namun, selain itu, proses CTMP juga memiliki kelemahan, yaitu biaya produksi yang tinggi. Nah, kita udah ngejelasin nih mulai dari pengertian, proses, serta kekurangan dan kelebihan dari PCTMP serta CTMP. Nah, semoga penjelasan kami ini dapat bermanfaat untuk semua.
Sekian video dari kami kelompok 1, Si Bayu Makan Bakwan. See you everyone!